Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Juli 2024 ya. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Di perdagangan dini hari tadi itu ada FOMC meeting, teman-teman. Dan ya ada beberapa rilis data yang akan kita dapetin juga di perdagangan hari ini seperti Lynn dan juga McCall dari European Central Bank yang akan speech. Kemudian juga ada data soal UK General Election. Ada pemilu ya di UK. Teman-teman, kemudian akan dilanjutkan sama data Published Account of Monetary Policy Meeting dari Uni Eropa. Dari Amerika Serikat nggak terlalu banyak sentimen untuk perdagangan hari ini. Sedikit review aja, di perdagangan kemarin data terkait dengan inisial jobless claim Amerika Serikat mengalami kenaikan meskipun masih cenderung di bawah ekspektasi. Yang berarti adalah jumlah penganggurannya mengalami tren kenaikan, teman-teman. Kemudian dari data yang lain ada data terkait dengan factory order mengalami posisi menurun ya. Jadi produksi barang dan jasa itu secara month on month itu turun. Kemudian juga ada data terkait dengan non-manufacturing PMI dari Amerika Serikat yang juga turun. Ini mengindikasikan terjadi penurunan dan juga pelemahan perekonomian Amerika Serikat. Sebenarnya data ini harusnya memberikan impact yang positif terhadap market-market komoditi, kripto ataupun gold juga, teman-teman, karena dari beberapa data ini menunjukkan bahwa indikasi melemah terhadap mata uang dolar. Nah, kita sedikit ulas terkait dengan FOMC meeting ya. Jadi semalam atau dini hari tadi itu kan Fed ada pertemuan ya, teman-teman. Jadi ada kongres gitu dan ini tentunya membahas terkait dengan kondisi inflasi saat ini dan juga perekonomian. Kalau kita lihat dari beberapa rilis data terakhir, di mana data PCE inflation sebenarnya sudah mengarah ke fase penurunan, teman-teman, secara bertahap. Meskipun penurunan yang terjadi ini tidak ekstrim, namun secara secara keseluruhan kita melihat bahwa inflasi baik itu CPI ataupun core CPI atau PCE inflation ataupun core PCE inflation itu sama-sama menunjukkan indikasi yang serupa. Dan harusnya sih dari data ini menunjukkan bahwa sikap dovish potensial terjadi pada banyak member dari FOMC meeting, termasuk Jerome Powell. Dan pada statement di perdagangan kemarin, itu Jerome Powell melihat bahwa inflasi sebenarnya sudah bergerak sesuai dengan yang mereka ekspektasikan, teman-teman, dan mereka masih ingin melihat nih data-data ekonomi menunjukkan tren yang positif untuk mereka untuk cut rate. Jadi sekarang narasinya udah mulai cut rate, cuman kapan itu belum bisa dipastikan karena dari The Fed sendiri pengen dapat data yang lebih bisa dibilang lebih meyakinkan, teman-teman, sebelum mereka mengambil keputusan. Dan kalau kita perhatikan dari pembahasan kemarin juga kurang lebih menunjukkan indikasi yang serupa, di mana Jerome Powell melihat bahwa posisi sekarang kita sudah berjalan pada tren yang membaik, teman-teman, khususnya dari sudut pandang inflasi. Memang dilihat dari data ekonomi seperti PMI manufacturing yang turun, pengangguran yang naik, itu kan datanya negatif ya, teman-teman, secara ekonomi. Namun secara tujuan mereka untuk menurunkan inflasi, ini merupakan data-data yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya data yang kita dapetin kemarin itu adalah data yang positif untuk Bitcoin. Lalu gimana impactnya terhadap market Bitcoin? Nah, Bitcoin kemarin justru malah drop ya, turun sampai level 60.100 di perdagangan hari ini dan sempat ngetes area level support kisaran 59 ribuan. Jadi Bitcoin justru bergerak berbalik, berbeda dengan gold yang juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Jadi ini yang aku bilang, harusnya dari data rilis kemarin di XY itu melakukan atau terjadi penurunan karena memang sentimennya negatif untuk perekonomian. Benar, di XY turun ya. Gold naik, S&P 500 justru malah makin naik. Tapi Bitcoinnya ini malah drop, teman-teman. Berarti ada indikasi yang kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman, di sini aku mau promote satu campaign dari CoinX. CoinX adalah exchange global yang bisa teman-teman
pakai untuk melakukan investasi ataupun trading di market Bitcoin. Saat ini mereka sedang melakukan campaign teman-teman khusus untuk pengguna baru. Ya, ada total hadiah sebanyak 100 USDT berupa voucher yang bisa teman-teman menangkan kalau teman-teman mengikuti event ini. Jadi ini spesial untuk pengguna baru saja. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan misi-misi yang sudah diberikan seperti melakukan KYC, kemudian deposit yang paling penting teman-teman. Deposit itu minimum sekitar 40 USDT, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan 10 USDT cashback voucher yang bisa teman-teman klaim dan bisa menambah jumlah dana trading kalian. Kemudian kalau teman-teman melakukan deposit di CoinEx ya dengan nominal minimal 150 USDT secara akumulasi, ini berarti teman-teman sudah melakukan beberapa transaksi misalkan dengan modal yang sudah diberikan yaitu 50 USDT. Teman-teman kalau udah beberapa kali trading ya jual beli jual beli jual beli. Dan itu kalau di total jumlahnya sampai 150 USDT, teman-teman berhak untuk klaim lagi voucher senilai 30 USDT. Kemudian teman-teman yang trading di market futures dengan mencapai akumulasi trading yang diinginkan, itu juga bisa berpeluang mendapatkan cashback yang lebih besar lagi. Itu. Jadi event ini terbatas, teman-teman, mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 31 Juli 2024. Yang mau ikutan campaign ini bisa daftar dulu di akun CoinEx. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Sayang sekali aku nggak qualified karena aku udah punya akun. Jadi ini spesial untuk pengguna baru. Oke, kita lihat dari indikator-indikator lain seperti apa sih kondisi dari market ya, especially Bitcoin. Ini kita lihat dari conditional for Bitcoin to rise, stablecoin liquidity. Dilihat dari data supply yang beredar, circulating supply, all stablecoin di ERC20 sebenarnya mengalami tren kenaikan, teman-teman, sejak bulan Januari kemarin. Jadi kalau jumlah stablecoin mulai meningkat, itu biasanya merupakan sebuah indikasi market akan naik. Ingat, indikasi market akan naik, memang belum naik, tapi kedepannya potensialnya akan naik. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah USDT yang masuk ke market, itu mengindikasikan bahwa akan ada potensial USDT ini akan dibelikan aset-aset kripto. Ya kan, nggak mungkin USDT dibelikan gold. Pasti masuknya ke market kripto, teman-teman. Apakah ini bakalan kembali fokus ke Bitcoin atau justru akan masuk ke altcoin? Nah, itu lain cerita. Tapi yang pasti ini merupakan sebuah indikasi awal. Saya rasa sih ini masih bakalan menunggu the Fed cut rate ya, sampai akhirnya momentumnya benar-benar baik untuk menaikkan harga. Kemudian dari rilis data yang lain, ini datang dari Rusia. Rusia dari pihak berwenangnya akan melegalkan stablecoin untuk pembayaran institusional atau pembayaran internasional. Jadi stablecoin saat ini di Rusia benar-benar sangat-sangat ketat. Ya, dari perdagangan market Rusia mereka lebih mengandalkan rubel, mata uang dari Rusia sendiri. Meskipun kemarin sudah sempat anjlok dan stablecoin itu dilarang di sana, teman-teman. Dan sepertinya dengan adanya pembentukan bridge ya yang baru, Rusia kan sebagai salah satu pelopor dan tentu saja bridge cukup ramah terhadap kripto dan juga potensialnya akan mengadopsi juga beberapa stablecoin di sana. Dan ya ini bisa menjadi salah satu berita yang bagus untuk perkembangan stablecoin di Rusia sendiri. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih apakah Rusia akan menggunakan rubel atau USDT ya, selama mereka masih tetap membuka diri mereka terhadap kripto ya, selama itu sebenarnya potensial penggunaan kripto di sana makin meningkat sehingga berpeluang demand-nya juga semakin meningkat. Lanjut dari berita yang lain, ada tweet dari Vitalik Buterin. Saat ini mereka melihat bahwa pasar kripto akan terbagi menjadi dua komunitas. Jadi ini Vitalik Buterin melakukan research, teman-teman. Jadi akan ada orang yang pro terhadap demokrasi dan juga ada yang bakalan pro terhadap elit, teman-teman. Artinya market yang bersifat private ya. Jadi perpecahan dua kelompok ini akan terjadi. Kenapa? Karena kripto sendiri menjadi transisi antara keuangan yang centralized menjadi decentralized. Jadi kita lagi dalam fase transisi sebenarnya, dan pecahnya dua komunitas besar ini tentu saja akan menimbulkan mekanisme pada market yang
sangat-sangat dinamis, teman-teman. Ya, perpecahan antara demokrasi dan juga perpecahan dengan partisipasi yang dibikin oleh para elit. Oke, itu pendapat dari Vitalik Buterin. Kemudian berita yang lain, lanjutan daripada ekosistem dan juga komunitas dari Polkadot. Nah, kemarin kan kita sempat spill tuh gimana kontributor dari Manta ya, yaitu Victor G, kemarin mengkritisi Polkadot yang kabarnya ekosistemnya itu toksik. Nah, ini sebenarnya berdasar kepada kasus di mana Polkadot ini banyak sekali spend money untuk membuat acara-acara yang sebenarnya tidak berhubungan sama mereka punya kenaikan harga dari koin, teman-teman. Jadi dari developernya sendiri melihat bahwa Polkadot ini spend sampai 37 juta US dollar itu hanya untuk melakukan kegiatan seperti sponsor dan juga periklanan, membayar influencer dan juga digital ads yang lain. Jadi dana-dana tersebut daripada dipakai buat pembayaran iklan, teman-teman, better mereka mengkritisi ya Polkadot untuk membangun ekosistem di jaringan Polkadot supaya lebih besar lagi. Jadi menurut saya ini bener sih, teman-teman, daripada bayar-bayar gitu kan. Kalau memang proyeknya bagus, dikembangkan dengan bagus, nanti otomatis orang akan promosiin secara gratis juga, teman-teman, karena nggak mau ketinggalan juga mekanisme dari sebuah proyek yang bagus daripada kita mengalokasikan dana sangat banyak untuk iklan, ya kan? Jadi ini yang dikritisi oleh Fabi di laman X-nya, teman-teman. Ini merupakan seorang CEO Web3 Foundation yang juga menjadi kontributor dari pengembangan jaringan dari Polkadot. Jadi memang ada something wrong dari ekosistem yang dibangun oleh Polkadot belakangan. Dan ini sebenarnya adalah mekanisme yang wajar ya. Wajar di dalam sebuah platform demokrasi, semua orang boleh berpendapat dan semua orang berhak untuk menyampaikan kritik mereka. Demi apa? Demi supaya ini loh proyeknya bisa mengarah lagi ke arah yang sebenarnya lebih baik. Jadi kritik ini bukan merupakan sesuatu yang negatif sepenuhnya ya. Jadi ini seru banget teman-teman. Bagaimana banyak yang mengkritisi poin-poin seperti ini di jaringan dari Polkadot. Mereka butuh lebih banyak improve terkait dengan proyek yang mereka bangun. Bukan membagikan duit mereka itu untuk sponsor. Oke, berita yang lain datang dari, nah ini adalah negara-negara di 2024 yang crypto tax free atau yang bebas pajak ya. Ada negara El Salvador, Puerto Rico, kemudian Swiss, ada Georgia, Malta, British Virgin Island, terus juga ada Cayman Island, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan juga Slovenia. Beberapa negara tersebut merupakan negara yang sangat-sangat menarik untuk para investor ataupun para pengembang untuk masuk. Ya, jadi exchange bisa masuk karena di sana free tax. Gitu. Jadi ini Indonesia nggak termasuk ya, karena Indonesia sudah memberikan pajak PPN, PPH, dan PPN final. Jadi nggak masuk ke daftar. Itu negara-negara bebas pajak. Oke, dari berita yang lain datang dari Ethereum ETF yang kabar-kabarnya kan bakalan dapat approval di minggu pertama 2024 ini. Beberapa spekulasi mengatakan tanggal 2, kemudian mundur ke tanggal 4, terus mundur lagi nih ke tanggal 8. Jadi saat ini amandemen S1 proposal dari ETF Ethereum itu jatuh tempo di tanggal 4 Juli. Kemungkinan potensi S1 finalnya itu ada di 12 Juli. Oh sorry, jadi maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi proposal ETF Ethereum itu dapat deadline temponya itu dari 8 Juli sampai 12 Juli. Jadi di periode tersebut kemungkinan SEC sendiri akan kembali mengkaji dan juga akan menentukan pilihannya. Dan baru bisa diperdagangkan secara teoritis di tanggal 15 Juli. Berarti nunggu hari Senin lagi. Teman-teman baru bisa untuk diperdagangkan. Nah, kita akan menunggu nih kapan berita peluncuran ETF Ethereum akan diresmikan. Kemudian berita datang lagi dari Alameda Research. Alameda Research ini merupakan sebuah venture capital yang memang sudah collapse, teman-teman. Dia juga merupakan investor dari Genesis, dan Genesis sendiri ya sekarang udah beralih menjadi perusahaan penambang Bitcoin.
Jadi belakangan dikabarkan dari Genesis sendiri ini mulai melakukan pembelian aset-aset mining mereka dan berencana akan melakukan IPO untuk mendapatkan dana baru. Ya, IPO mereka adalah di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi mereka adalah perusahaan mining saat ini dan sedang beroperasi ya di pusatnya di Argentina gitu, dan mereka siap untuk mengembangkan mereka punya perusahaan sampai mencapai valuasi tertentu sehingga layak untuk melakukan IPO. Oke, ini berita yang bagus. Kemudian Ethereum will outperform Bitcoin after ETF launch. Jadi ini research datang dari K33 Research ya, di mana dia mengabarkan atau menggambarkan bahwa kondisi saat ini untuk Ethereum bakalan bullish. Andai kata Ethereum ETF sudah di-approve. Jadi dia membayangkan Ethereum bakalan sama nasibnya seperti Bitcoin kemarin ketika Bitcoin ETF di-approve, di mana banyak manajer investasi akan masuk. Tapi kalau dari opini saya pribadi melihat kondisi market ya, sepertinya sih Ethereum ETF ini tidak akan sebesar Bitcoin ETF, itu udah pasti, teman-teman. Dan ya saya rasa apakah bisa bullish atau enggak ya, kalau minggu ini dan juga beberapa minggu ke depan Bitcoin turun ya bisa jadi bullish, tapi bullishnya kan mencapai level bottom berapa kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu Bitcoin atau Ethereum di level bottom mana sampai menunggu Ethereum ETF ini bullish. Jadi ya kita lihatlah seperti apa peluncuran dari Ethereum ETF ke depannya. Kemudian dari beberapa data manajer investasi yang sudah meluncurkan produk Bitcoin ETF, Grayscale masih dalam arus keluar, kemarin sekitar 32 juta US dollar keluar. BlackRock malah harus masuk ya, 14 juta. Terus juga ada Fidelity, ARK Invest harus masuk. Dan dari data kemarin menunjukkan dominasi arus keluar masih terjadi, teman-teman. Lalu Solana ETF approval akan terbuka, kemungkinannya lebih baik jika Gary Gensler dipecat ya, without Gary Gensler at SEC. Ini research dari VanEck, teman-teman. Jadi Gary Gensler masih dianggap sebagai sebuah penghalang untuk peluncuran dari banyak produk ETF yang ada pada market. Itu menurut VanEck. Kemudian berita yang lain datang dari Fidelity dan juga Signum akan berpartner untuk membuat NAV data on-chain di Chainlink. Ini juga merupakan sebuah berita yang bagus. Fidelity salah satu perusahaan hedge fund ya, dari Signum juga salah satu venture capital, teman-teman, dan sekarang mereka berkolaborasi untuk mengembangkan NAV, Net Asset Value Data di Chainlink. Jadi ini mungkin narasi yang positif untuk Chainlink. Aku belum pantau sih harga Chainlink seperti apa. Oke, teman-teman, ini sedikit data dari CoinGlass terkait dengan short and long market saat ini ya, short and long ratio. Jadi kalau kita lihat saat ini dominasi market di tanggal 4 Juli itu lebih dominan market yang melakukan long ya, tapi nggak dominan banget sih. Jadi 50-50, teman-teman. Dari exchange menunjukkan bahwa indikasi market saat ini 50-50 dalam hal long atau short mereka ya. Jadi bisa dibilang meskipun kondisi market Bitcoin turun, tapi sepertinya memang masih banyak yang cukup yakin kalau Bitcoin akan ada potensi naik. Kemudian dari Binance long or short squeeze account saat ini didominasi oleh mereka yang pasang long ya sampai 76%. Ini menunjukkan bahwa market sangat-sangat optimis terhadap kenaikan harga pada Bitcoin, meskipun realitanya market justru malah terkoreksi. Itu, teman-teman. Jadi saat ini lebih banyak rasio market yang melakukan long. Oke, gimana korelasinya terhadap pergerakan dari harga? Jadi Bitcoin dalam jangka waktu pendek ini kelihatan ada mantul ya di level support kisaran 65.300-an. Sebagai level bottomnya ada potensial pantulan jangka pendek. Ingat saya bilang dalam beberapa hari terakhir, market Bitcoin ini belum ditunjang oleh smart money-nya. Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan, itu ya bisa kita bilang kenaikan-kenaikan sesaat aja, teman-teman. Karena memang indikator smart money ini
sepenting itu menurut saya untuk melihat apakah sebuah kenaikan pada market itu merupakan sebuah potensial yang bagus atau justru hanya kenaikan sesaat. Bitcoin masih dalam tekanan jual dan untuk posisinya saat ini menurut saya merupakan posisi yang masih konsolidasi. Bitcoin masih bergerak sideways di antara range 71.000 sampai dengan 60 ribuan. Jadi masih tektokan di level tersebut dan ini masih akan terus berlanjut ya sampai nanti akan ada konfirmasi. Beberapa hal yang teman-teman harus pertimbangkan, Bitcoin ini menjelang atau akan membentuk double top. Akan itu artinya belum terjadi. Jadi akan terjadi kalau dia breakdown dari level 57.000. Makanya hati-hati ketika Bitcoin sudah breakdown dari level tersebut. Kalau ini double top, maka indikasi tekanan jual berpotensi mengarahkan Bitcoin ke penurunan yang lebih dalam. Tapi kalau Bitcoin ternyata bisa mantul, mungkin ada narasi positif apa kita nggak tahu, teman-teman. Potensial untuk Bitcoin untuk naik sampai 70 ribuan akan masih sangat-sangat terbuka. Jadi ya kita perlu untuk melihat nih seperti apa respon daripada market. Karena kalau market dibawa turun-turun terus, nanti yang pasang sell ya atau pasang short itu kesenangan teman-teman. Tentu saja market nggak akan dibikin semudah itu. Pasti market akan dibikin sesulit mungkin. Ya jadi ya ini bagian dari bisnis juga. Para exchange juga nggak mau orang-orang untung dari mereka nge-short, kan enak-enak nge-short terus cuan, justru yang bayar exchange-nya teman-teman. Dan ya kalau kita lihat dari sini sih sebenarnya ada pergerakan pantulan jangka pendek pada Bitcoin ya di time frame kecil. Namun kita nggak tahu apakah ini bakalan sesaat atau bakalan berlangsung lama. Dan dari beberapa indikasi sih sebenarnya ya ini opini saya teman-teman, sebenarnya market Bitcoin ini positif. Dari data PCE kemarin positif. Kemudian pertemuan Jerome Powell dan juga Christine Lagarde di European Central Bank Forum juga positif. FOMC meeting mereka nggak bahas terkait dengan kenaikan suku bunga lagi atau melihat inflasi masih sangat-sangat tinggi. Jadi nada-nadanya bukan hawkish. Sebenarnya nadanya dovish. Indeks dolar sudah mengalami penurunan. Ya, itu juga merupakan sebuah indikasi yang harusnya positif untuk Bitcoin. Tapi anehnya memang market Bitcoinnya justru malah turun. Menurut kalian apa yang terjadi pada Bitcoin? Apakah ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan DCA? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Biar videonya nggak terlalu panjang. Dan ya teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang suka garap airdrop, kita punya banyak airdrop di sini di komunitas Telegram kita. Buat kalian yang mau garap juga linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.